Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam pramuka. Hari ini adik-adik kembali bertemu dengan video pembelajaran bersama Bunda Vivi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Adik-adik, hari ini Bunda Vivi akan kembali menyampaikan materi pelajaran untuk kegiatan pramuka. Kompetensi dasar yang perlu adik-adik capai adalah dapat menceritakan sejarah bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah adik-adik menyimak video ini, kami harapkan adik-adik akan dapat 1. Menceritakan ulang secara lisan sejarah bendera kebangsaan Indonesia dengan benar. 2. Menjelaskan sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. 3. Mencontohkan sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan dengan benar. Baik adik-adik, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah bendera kebangsaan Indonesia. Apakah adik-adik tahu mengapa kita harus mempelajari sejarah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman." Quran Surat Hud ayat 120. Nah adik-adik, di dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah-kisah Rasul. Kisah Rasul-Rasul itu juga merupakan sejarah yang harus Nabi Muhammad ketahui. Tujuannya untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad, juga sebagai nasihat. Begitu juga dengan kita adik-adik, kita perlu mempelajari sejarah sehingga kita mengetahui kebenaran dan meneguhkan hati kita. Kita akan lebih cinta dengan tanah air ini. Berikut ini adalah sejarah singkat tentang bendera kebangsaan Indonesia. Pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, latar belakang panggung Kongres berwarna merah putih. Warna merah putih inilah yang dikehendaki oleh para pejuang untuk dipilih menjadi warna bendera negara kita. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Dalam UUD 1945 bab 1 pasal 1 ditetapkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam UUD 1945 pasal 35 ditetapkan pula bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Sang merah putih adalah julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan.
Tetapi selanjutnya sangsaka merah putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Setelah tahun 1969 yang dikerek dan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutra. Adapun kiasan dari warna bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia. Pada saat upacara bendera, pemimpin upacara akan memberikan aba-aba hormat gerak ketika bendera merah putih akan dikerek oleh petugas upacara. Selama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya mengiringi dan diperdengarkan pada tiap upacara bendera yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka ataupun oleh umum, seorang pramuka harus berdiri tegak dalam sikap sempurna sambil menghormatinya. Ayo bernyanyi adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku karya Ibu Sud. Berkibarlah benderaku, lambang suci gaya perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gaya perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gaya perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah adik-adik, sekarang tugas yang perlu adik-adik kerjakan. Yang pertama, bacalah buku latihan Pramuka Indonesia golongan siaga pada halaman 214 sampai 215. Kemudian simaklah video ini sebanyak 2 kali. Nah, jika sudah selesai teman-teman simak, coba adik-adik ceritakan sejarah singkat bendera kebangsaan Indonesia. 3. Praktekkan sikap yang harus adik-adik lakukan ketika bendera merah putih akan dikibarkan oleh petugas upacara.
Nah, tugasnya ini saja ya adik-adik. Dokumentasikan tugas ini dalam bentuk video atau voice recorder. Selesai. Mari adik-adik kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam Pramuka. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.